Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Aldi Arianto, biasa dipanggil Aldi, dan perkenalkan teman di sebelah saya Syahdan. Hai, saya Zaidan Abid Pramana, salam kenal. Kami akan menjelaskan keselamatan dan kesehatan kerja yang biasanya disebut K3 tentang penanggulangan kebakaran. Apa itu K3 dan apa itu kebakaran dan bagaimana cara menanggulangi kebakaran? Pengertian K3, keselamatan dan kesehatan kerja, umumnya terbagi menjadi tiga versi, di antaranya ialah: pertama, K3 menurut filosofi Mangkunegara. Keselamatan dan kesehatan kerja, K3, adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Kedua, K3 menurut keilmuan. Keselamatan dan kesehatan kerja, K3, adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan dan pencemaran lingkungan. Ketiga, K3 menurut OSAS 18001/2007. Keselamatan dan kesehatan kerja, K3, adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain, kontraktor, pemasok, pengunjung dan tamu, di tempat kerja. Ketiga versi pengertian K3 di tadi adalah pengertian K3 yang umum, paling sering digunakan di antara versi-versi pengertian K3, keselamatan dan kesehatan kerja, lainnya. Apa itu kebakaran? Kebakaran ialah nyala api baik kecil maupun besar pada tempat, situasi dan waktu yang tidak dikehendaki yang bersifat merugikan dan pada umumnya sulit untuk dikendalikan. Jenis kebakaran di Indonesia. Pengelompokan kebakaran menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 04 Men. 1980 Bab 1 Pasal 2, Ayat 1 mengklasifikasikan kebakaran menjadi 4, yaitu kategori A, B, C, D. Sedangkan National Fire Protection Association (NFPA) menetapkan 5 kategori jenis penyebab kebakaran, yaitu kelas A, B, C, D dan K, bahkan beberapa negara menetapkan tambahan klasifikasi dengan kelas E. Klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut. Kebakaran kelas A adalah kebakaran yang menyangkut benda-benda padat kecuali logam. Contoh, kebakaran kayu, kertas, kain, plastik, desbe. Alat media pemadam yang tepat untuk memadamkan kebakaran kelas ini adalah dengan pasir, tanah, lumpur, tepung pemadam, foam, busa, dan air. Kebakaran kelas B, kebakaran bahan bakar cair atau gas yang mudah terbakar. Contoh, kerosin, solar, premium, bensin, LPG LNG, minyak goreng. Alat pemadam yang dapat dipergunakan pada kebakaran tersebut adalah tepung pemadam, dry powder, busa, foam, air dalam bentuk spray, kabut yang halus. Kebakaran kelas C, kebakaran instalasi listrik bertegangan, seperti breaker listrik dan alat rumah tangga lainnya yang menggunakan listrik. Alat pemadam yang dipergunakan adalah karbon dioksida, CO2, tepung kering, dry chemical. Dalam pemadaman ini dilarang menggunakan media air. Kebakaran kelas D, kebakaran pada benda-benda logam padat seperti magnesium, aluminium, natrium, kalium, desbe. Alat pemadam yang dipergunakan adalah pasir halus dan kering, dry powder khusus. Kebakaran kelas K, kebakaran yang disebabkan oleh bahan akibat konsentrasi lemak yang tinggi. Kebakaran jenis ini banyak terjadi di dapur. Api yang timbul di dapur dapat dikategorikan pada api kelas B. Kebakaran kelas E, kebakaran yang disebabkan oleh adanya hubungan arus pendek pada peralatan elektronik. Alat pemadam yang bisa digunakan untuk memadamkan kebakaran jenis ini dapat juga menggunakan tepung kimia kering, dry powder, akan tetapi memiliki resiko kerusakan peralatan elektronik, karena dry powder mempunyai sifat lengket. Lebih cocok menggunakan pemadam api berbahan clean agent.